وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang itu kesalahan-kesalahan seseorang di dalam belajar bahasa Arab. Bagaimana trik seseorang supaya mereka mudah di dalam memahami bahasa Arab? Tentunya kita akan memulai dari hal-hal yang termudah terlebih dahulu sebelum nantinya akan mencapai kepada hal-hal yang sulit dan paling sulit atau yang tersulit. Maka diantaranya ya, untuk kita memudahkan di dalam belajar bahasa, tentunya kita akan belajar bahasa itu sendiri sebelum kita mempelajari kaidah-kaidah di dalam belajar bahasa, khususnya dalam bahasa Arab. Memang ada tingkatan-tingkatan seseorang. Ketika tingkatan seseorang tersebut mampu, maka itu tidak masalah. Akan tetapi yang kita bahas di sini yaitu orang-orang yang berkemampuan biasa atau menyeluruh, maka dia akan memahami dari hal-hal yang termudah terlebih dahulu, baru nanti pertengahan, dan selanjutnya sesuatu yang sangat sulit. Makanya kita akan mempelajari bahasa tersebut dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Kita bayangkan anak kecil yang masih berumur 5 tahun atau mungkin 3 tahun ya, baru berbicara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai mungkin 10 tahun, maka tidak logis rasanya, tidak masuk akal rasanya ketika kita mengajarkan kepada mereka yaitu kaidah atau kaidah di dalam bahasa. Beda halnya kita mempelajari kaidah bahasa dengan kita mempelajari bahasa Arab. Ketika kita bayangkan anak yang berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, maka tidak mungkin atau tidak logis rasanya ketika kita mengajarkan kepada mereka kaidah-kaidah di dalam bahasa. Ada perbedaan antara belajar bahasa Arab dengan belajar kaidah bahasa Arab. Belajar bahasa, khususnya bahasa Arab, maka ini diperlukan untuk anak-anak yang masih berumur kecil atau masih bagaimana cara melantunkan huruf-huruf tersebut. Contohnya saja, di dalam bahasa itu terdapat beberapa tingkatan yang harus kita ketahui. Di dalam tingkatan tersebut haruslah seseorang yang mempelajari bahasa bisa melewatinya sebelum mereka mendalami makna-makna dari bahasa tersebut. Seseorang yang mempelajari bahasa, maka dia lebih cenderung bagaimana cara dia melafazkan huruf per hurufnya, bagaimana dia bisa mengatakan saya Khalid, kalau dalam bahasa Arab ismi Khalid, kaifa haluk, bi khairin, walhamdulillah, dan yang sebagainya. Ini yang harus dilatih terlebih dahulu. Harus dilatih bagaimana cara berbicara dengan baik. Sedangkan pelajaran kaidah atau lebih ke nahwu shorof, maka ini lebih memperdalam di dalam bahasa tersebut, membedakan antara
apa perbedaan antara satu kata dengan yang lainnya, hijrah dengan dhahaba, atau misalkan intaqala dengan tanah qalilan. Nah, ini yang membedakan antara bahasa tersebut, dari memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Nah, sehingga kita tidak logis rasanya ketika kita mengajarkan kepada anak yang berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Sedangkan yang kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak kita dan juga orang-orang yang khususnya berada di Indonesia, ya, ataupun di mana saja mereka berada, bahkan kita sendiri juga waktu pas kecil, tidaklah kita belajar melainkan dari bahasa, melainkan dari bagaimana kita cara mengucapkan atau perkata, ya, atau lebih kepada perkata. Bagaimana anak tersebut, anak kecil yang berumur 3 tahun 4 tahun itu bisa mengucapkan bapak kepada bapaknya, ibu kepada ibunya. Maka ketika mereka mengucapkan ba, maka ini adalah sungguh sangat luar biasa, dan ini adalah apresiasi, prestasi yang sangat luar biasa bagi anak kecil tersebut. Dan kita bayangkan, inilah yang seharusnya sebenarnya kita harus perhatikan. Tidak mungkin anak kecil tersebut kita ajarkan kaidah di waktu berumur 3 tahun atau di keliruan. Ini adalah satu kekeliruan, kesalahan yang harusnya seseorang atau seorang guru khususnya untuk memfikirkan bagaimana muridnya, bagaimana anak-anaknya, bagi orang tua untuk mengajarkan kepada putra-putrinya atau anak-anaknya yaitu bahasa terlebih dahulu daripada kaidah. Atau misalkan juga bagaimana atau apa yang lebih didahulukan antara balaghah misalkan dengan aswat atau tajwid, maka kita kedepankan yang tajwid, maka kita kedepankan aswat, bagaimana dia bisa mengucapkan huruf tha, dha. Atau misalkan apa yang harus kita kedepankan, menghafal Al-Quran atau mendalami makna di dalam Al-Quran tersebut. Kita kedepankan, maka dia harus menghafal terlebih dahulu, dan nantinya ketika kita atau seorang guru ingin menjelaskan makna dari makna-makna ayat-ayat Al-Quran, maka ada perbendaharaan, ada simpanan di dalam fikirannya bahwasanya ini yang sudah saya hafal, ini yang sudah saya hafal, dan tidak perlu menghafal lagi di dalam sekolah karena dia sudah menghafal di luar pembelajaran. Nah, para kaum muslimin atau teman-temanku sekalian, itulah perbedaan atau kekeliruan, kesalahan-kesalahan orang-orang yang mempelajari bahasa. Dia lebih mengajarkan kaidah terlebih dahulu daripada berbicara. Sebenarnya yang paling tepatnya, ya, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, bagaimana mereka bisa berbicara terlebih dahulu. Baru nantinya kita akan mengajarkan kepada mereka yaitu tentang kaidah-kaidah atau bahkan balaghah atau syair-syair bahkan, dan juga makna-makna yang lebih dalam daripada itu. Inilah yang mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan. Tatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi